Planet kita ini kan lagi ngadepin tantangan yang gede banget. Tapi gimana kalau saya bilang salah satu solusi terkuatnya justru tumbuh di sepanjang garis pantai kita? Oke, mari kita bahas lebih dalam gimana pahlawan pesisir yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu hutan mangrove, justru jadi kunci dalam pertempuran ini. Anda mungkin udah sering ya dengar soal perubahan iklim, tapi pernah dengar nggak istilah krisis tiga planet? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan pahit yang lagi kita hadapi sekarang. Jadi, inilah tiga masalah utamanya. Perubahan iklim yang bikin planet makin panas, keanekaragaman hayati yang hilang dengan cepat, dan polusi yang seakan mencekik daratan dan lautan kita. Nah, yang bikin runyam, ketiganya ini saling berhubungan, menciptakan satu krisis global yang, masif banget. Krisis tiga planet ini menuntut kita buat mikir dengan cara yang beda, dan yang paling penting bertindak bareng-bareng. Ini udah bukan lagi masalah yang bisa kita tunda-tunda. Karena krisisnya sebesar ini, kita butuh aksi nyata kan? Bukan cuma wacana. Contohnya, ya kolaborasi yang dilakuin sama Uni Eropa, ASEAN, dan Organisasi Lingkungan Langit Biru Pertiwi lewat penanaman mangrove. Ini sinyal bagus, nunjukin kalau dunia mulai bersatu buat cari solusi dari alam. Dan kalau kita ngomongin solusi dari alam, Indonesia ini pegang kartu asnya. Harta karun kita yang sesungguhnya itu ada di sepanjang pesisir kita yang luar biasa luas. Coba deh, lihat angka ini, 23%. Itu persentase hutan mangrove dunia yang ada di Indonesia. Gila kan? Ini artinya kita jadi pemain kunci mutlak buat kesehatan ekosistem pesisir global. Sebuah tanggung jawab, sekaligus peluang yang luar biasa. Seperti yang dibilang Tiza Mafira, ini bukan cuma soal luasnya aja. Hutan mangrove kita itu ibarat benteng pertahanan, sumber kehidupan, dan mesin penyerap karbon alami yang super kuat. Jadi yuk kita bedah satu-satu kekuatan super mereka. Oke, kita bakal ngebahas 5 kekuatan super utama dari ekosistem yang keren banget ini. 5 alasan kenapa mangrove itu jauh lebih dari sekedar pohon di pinggir laut. Ini dia nih daftarnya. Penyerap karbon, kawasan hayati, penjaga kualitas air, pelindung pesisir, dan juga sumber daya buat kita, manusia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kekuatan super nomor 1, kemampuan mereka menyerap karbon itu jago banget. Salah satu yang paling top di planet ini. Inilah senjata utama mereka buat melawan perubahan iklim. Nah, yang menarik banget di sini adalah konsep yang namanya karbon biru. Jadi gini, beda sama hutan di darat, akar mangrove yang terendam itu kan nancap di sedimen bawah air. Nah, disitulah mereka menangkap karbon dan menguncinya di dalam tanah bisa sampai ribuan tahun, benar-benar dijauhin dari atmosfer. Lanjut, hutan mangrove itu juga pusat kehidupan. Anggap aja kayak kota metropolitan yang super sibuk buat berbagai macam satwa liar. Akar-akarnya yang rumit itu jadi tempat berlindung yang sempurna. Jadi semacam kamar bayi buat ikan, kepiting, dan moluska. Bahkan penyu laut dan banyak banget jenis burung juga bergantung sama ekosistem ini buat bersarang dan gedein anak-anaknya. Kekuatan super ketiga adalah peran mereka sebagai filter air alami. Mereka ini yang ngejaga air di sekitarnya tetap bersih dan sehat. Gimana caranya? Gini, jaringan akarnya yang super rapat dan rimbun itu ibaratnya saringan raksasa. Mereka ngejebak sedimen dan nyaring polutan dari darat sebelum sampai ke laut. Ini sekaligus ngelindungin terumbu karang dan padang lamun di dekatnya. Keren kan? Mangrove ini juga kayak insinyur sipil dari alam loh. Pelindung pesisir yang tangguh banget. Mereka adalah garis pertahanan pertama buat masyarakat pesisir. Jadi, pas ada badai datang, hutan mangrove ini yang jadi tamengnya. Mereka mecah energi ombak, jadi dampaknya ke daratan berkurang. Akar mereka juga nahan tanah biar nggak erosi. Dan dengan ancaman naiknya permukaan laut, mereka ini jadi benteng alami yang vital banget. Oke, tadi kan kita ngomongin manfaat buat alam. Sekarang, kita geser ke dampaknya buat kita, buat manusia. Karena pada akhirnya, melindungi mangrove itu, artinya ya melindungi diri kita sendiri. Dan ini nih yang ngebawa kita ke kekuatan super kelima, yang mungkin paling kita rasain langsung dampaknya, peran mangrove sebagai sumber kehidupan buat jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, intinya gini, mangrove sehat artinya ikan melimpah. Buat nelayan lokal, ini soal dapur ngebul atau enggak. Buat kita semua, ini bagian penting dari rantai pasokan makanan. Kesejahteraan masyarakat pesisir itu benar-benar nyambung sama kesehatan hutan mangrove. Nah, setelah kita tahu semua kekuatan super ini, pertanyaannya jadi bukan lagi kenapa kita harus peduli, tapi gimana caranya kita bisa ikut andil. Acara penanaman mangrove bareng-bareng ini contoh yang bagus banget.
Ini nunjukin kalau ngelindungin mangrove itu bukan kerjaan satu negara aja, tapi tanggung jawab kita semua secara global. Kolaborasi, aksi nyata, dan kesadaran bersama, itulah jalan ke depannya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Hutan mangrove itu kan pahlawan super yang lagi berjuang buat planet kita. Nah, setelah tahu semua yang mereka lakukan buat kita, gimana caranya kita masing-masing bisa jadi pahlawan buat mereka?